Saya warga Solo asli, lahir di Solo asli. Pak Joko Widodo, tolong jangan permalukan rakyat Solo. Tolong Tuan Joko Widodo, datanglah ke sidang ini membawa ijazah asli. Dan saya yakin pasti asli yang bawa sini. Tolong. Tentang kebohongan dahsyat Jokowi. Layak jika ia menyandang gelar pembohong dan penipu nomor 1. Setan pun kalah, sekurang-kurangnya mengalah. Sesuatu yang sangat sederhana dan menyenangkan bagi rakyat Indonesia adalah menunjukkan ijazah asli di depan publik. Ini adalah salah satu foto yang diakui oleh banyak pihak sebagai foto Jokowi saat kuliah di bangku Fakultas Kehutanan UGM. Perhatikanlah susunan gigi yang putih dan rapi. Dan cuman saya mau mengoreksi bahwa foto yang ada di dalam ijazah yang sudah viral tersebut ya, itu bukan foto Pak Jokowi, melainkan foto-foto orang ini. Ingin saya sampaikan Pak Joko Widodo, terkait dengan saya ingin menyampaikan satu saja yang paling berat, yang paling mendasar, karena itu bisa menjadikan Republik Indonesia ini bejat, adalah soal tudingan ijazah Bapak palsu. Bahwa ijazah Bapak dan skripsi Bapak tunjukkan pada media. Ini loh, punyaku, ijazahku, skripsiku. Ya. 1000 miliar % asli. Mas Liwi Parianto, saya warga Solo asli, lahir di Solo asli. Pak Joko Widodo, tolong jangan permalukan rakyat Solo. Karena ini anak-anak mahasiswa di luar kota semua. Solo kondang orang yang halus, tapi mengapa memakai ijazah? Tolong Tuan Joko Widodo, datanglah ke sidang ini membawa ijazah asli. Dan saya yakin pasti asli yang bawa sini. Tolong, jangan bikin gaduh Indonesia, khususnya di Solo seperti ini. Itu Pak Joko Widodo, saya sangat malu menjadi orang Solo karena kelakuan panjenengan. Tolong kalau memang tidak palsu, datanglah ke sini membawa ijazah agar Solo kondusif. Jangan adu domba rakyat seperti ini yang ada. Katanya Tuan Joko sebagai presiden kan harus mengayomi rakyat, bukan malah untuk menjadikan rakyat saling bertengkar. Ini adalah salah satu foto yang diakui oleh banyak pihak sebagai foto Jokowi saat kuliah di bangku Fakultas Kehutanan UGM. Perhatikanlah susunan gigi yang putih dan rapi. Kita mencoba membandingkan susunan gigi yang rapi tersebut dengan foto Jokowi saat ini yang kebetulan kami menemukan foto yang tampak rongga mulutnya terbuka. Ternyata jika diperbandingkan maka hasilnya akan sangat jauh berbeda antara foto pertama dengan foto kedua. Jika merujuk situs resmi pemerintah Amerika Serikat NIH, maka odontologi forensik yang berkait dengan penggunaan gigi dan struktur mulut untuk identifikasi dalam konteks hukum adalah akurat hasilnya. Serta dasar utama identifikasi gigi terletak pada fakta bahwa tidak ada dua rongga mulut yang sama dan gigi tersebut unik untuk setiap individu. Sehingga bisa disimpulkan bahwa foto pertama yang diklaim foto Jokowi saat kuliah diduga bukanlah Jokowi sesungguhnya. Saya tidak mau mengatakan bahwa ijazah Pak Mulyono itu adalah palsu, enggak. Dan cuman saya mau mengoreksi bahwa foto yang ada di dalam ijazah yang sudah viral tersebut ya, itu bukan foto Pak Jokowi, melainkan foto-foto orang ini. Jokowi pernah ditulis di Tempo, IPK saya kurang dari 2. Masih ada clipping? Masih ada di buku saya. Clipping Tempo, screenshotnya, clipping Temponya masih ada. Saksinya ada, nggak main-main. Pak tampilkan ya? Iya, Pak Mahfud MD, sama Pak yang kemarin wafat, siapa? Pak Ketua Muhammadiyah Syafi'i Ma'arif, ikut di situ. Jokowi menyatakan secara langsung IPK saya kurang dari 2. Dokumentasinya ada di majalah Tempo yang harus kita percaya. Berarti Tempo melaporkan sesuai fakta bahwa Jokowi ngomong IPK dia kurang dari 2. Lah saya kan pernah kuliah Pak. Kalau IPK kurang dari 2 itu artinya nilainya ada yang D. Ya, kalau C semua itu 2.
nggak masuk qualified ke UGM. Kalau dia nggak bukti manapun nggak lulus. Kalau Apalagi UGM. apalagi UGM itu harus 3 lebih atau apa gitu. Oke. Tapi kalau tempat saya unsut itu, tapi saya nggak menjelekkan unsut, yang tidak lulus saja begini, apalagi yang lulus tentu lebih hebat kan gitu loh. Jadi ya, tapi saya bangga dengan kampus saya. Jadi jangan dikatakan saya ini kamu nggak lulus saja gitu. Nggak soal nggak lulus, bagi saya nggak soal gitu. Tapi saya nggak bohong, saya punya ijazah UGM, saya insinyur pertanian enggak. Oke. Saya ngaku nggak lulus di mana-mana. Oke, lanjut Mas Bambang. Ya. Jadi beliau ngaku IPK-nya kurang dari 2. Artinya beliau nggak tahu tata cara pemberian penilaian di universitas. Belum tanya. Waktu itu tiba-tiba ada wawancara. Tidak ada kejahatan yang sempurna. Ya kan? Itu ketidakjahatan yang sempurna. Oke, betul. Betul nggak? Betul. Nah, sampai dia nggak tahu sistem penilaian kuliah itu kayak apa. Dengar aja enggak. Oke. Gitu. Artinya dia mengaku saya tidak lulus toh. Oke. Lah kok gelarmu insinyur? Maka saya nasihati teman-teman yang demo jangan ngomong Bapak Insinyur Haji Jokowi. Dia nggak merasa dia bukan insinyur kok dipanggil insinyur. Pak Joko Widodo, saya Hadi Pranoto, mantan anggota Dewan Pengarah Tim Kampanye Daerah Jawa Timur untuk pemenangan calon Presiden Joko Widodo dan calon Wakil Presiden Kiai Haji Ma'ruf Amin yang diketuai oleh mantan Kapolda Jatim Bapak Mahfud Arifin. Meskipun membuahkan hasil kemenangan di Jawa Timur, kami yang diangkat berdasarkan SK Tim Kampanye Nasional yang ditandatangani oleh Saudara Erick Thohir dan Saudara Hasto Kristianto hanya dicampakkan begitu saja. Tidak ada surat semacam lolos butuh ucapan terima kasih kepada tim kampanye daerah. Tapi itu tidak mengapa karena kami tahu begitulah sifat orang yang lagi butuh dan kemudian tidak membutuhkan. Yang ingin saya sampaikan Pak Joko Widodo terkait dengan saudara menyatakan kesabaran ada batasnya menghadapi segala macam hujatan, fitnah, tudingan. Ya. Saya ingin menyampaikan satu saja yang paling berat, yang paling mendasar, karena itu bisa menjadikan Republik Indonesia ini bejat, adalah soal tudingan ijazah Bapak palsu. Apalagi ada seorang yang begitu meyakinkan, seorang ahli forensik yang menyatakan bahwa 100 miliar % ijazah Pak Jokowi itu palsu. Nah, ini yang saya harap Pak Jokowi hilang kesabaran dengan cara kumpulkan semua media mainstream bahwa ijazah Bapak dan skripsi Bapak tunjukkan pada media. Ini loh, punyaku, ijazahku, skripsiku. Ya. 1000 miliar % asli. Sehingga para pengagum, para pendukung Pak Joko Widodo tidak dibuat kelimpungan seperti sekarang ini. Pak Joko Widodo harus berani. Jangan berargumentasi, wah ijazah itu tidak penting. Yang penting skill, yang penting keahlian, yang penting kapabilitas. Waduh. Itu cara berargumentasi yang sangat-sangat tidak tepat dan ditertawakan banyak orang, karena yang tidak butuh ijazah itu ya tukang kayu, ya, tukang batu, montir, tukang reparasi sepeda motor dan lain sebagainya. Tapi untuk sekolah yang lebih tinggi, ijazah yang lebih rendah dibutuhkan. Untuk bekerja, ijazah diperlukan, baik itu pegawai negeri ataupun swasta. Untuk maju sebagai calon wali kota seperti Pak Joko Widodo sampai calon presiden, disyaratkan adanya ijazah yang asli, dilegalisir.
Artinya selama ini Pak Joko Widodo memiliki ijazah. Ini yang kami pingin, Pak Joko Widodo jangan suka kegaduhan di masyarakat, lapor-melapor, gugat-menggugat. Ya. Ayomi masyarakat, ayomilah rakyat ini dengan sikap yang teduh, tunjukkan ini ijazah asli, ini skripsi asli. Ya, bila perlu pada saat menyampaikan ini konferensi pers didampingi oleh dekan, ya, atau kalau masih hidup ada tim penguji skripsi atau teman-teman kuliah yang sampai akhir Pak Joko Widodo di wisuda. Ya. Sebab kalau tidak, sangat mengerikan Pak Joko Widodo. Ya, sangat-sangat mengerikan. Meskipun negara hukum dengan demikian sudah tercapek-capek tidak bisa menjalankan peran hukum secara baik dan benar. Tapi dengan statement seorang ahli forensik yang menyatakan bahwa ijazah Pak Joko Widodo 100 miliar % palsu, itu sudah menggegerkan dunia. Nah, bayangkan, kalau ijazah palsu, maka penetapan calon presiden tidak sah. Pelantikan presiden tidak sah. Kegiatan presiden tidak sah. Cacat hukum. Ya, semua pejabat-pejabat yang diangkat oleh presiden tidak sah. Dan yang lebih konyol lagi, penggunaan keuangan negara oleh kegiatan orang-orang yang tidak sah atau cacat hukum menjadi tidak sah dan harus dipertanggungjawabkan, dikembalikan. Ini artinya Republik ini bejat. Republik ini gelap, ya, karena Pak Joko Widodo tidak bisa mengatasi satu soal. Ijazah Pak Joko Widodo harus tunjukkan ini loh asli, ini loh skripsi asli. Saya kira demikian saja Pak Joko Widodo. Semoga tudingan palsu tidak benar, yang benar Pak Joko Widodo. Terima kasih.